perkenalkan chef kita, Chef Septiadi bersama asisten chefnya Tania. Luar biasa. Selamat pagi, Chef Septi. Pagi menjelang siang. Chef boleh dipegang? Ada yang mau foto? Iya, ini lagi. Mau direkam? Selamat datang Ibu di Kijang Mas ya. Sebelumnya ini bisa sampai 7 sampai 8 resipi yang ada ya. Karena dari satu resipi itu bisa jadi beberapa item yang ada di dalamnya. Tadi sudah diterangkan juga. Ibu mengenal coklat nggak? Namanya brownies Bu. Ibu tahu brownies? Apa yang ada di benak Ibu untuk brownies ini? Coklat lagi. Selain coklat, apalagi brownies yang biasanya Ibu suka kenal? Katanya Bu ya. Apalagi ciri khas dari brownies Bu? Ya, mengkilat, basah atau istilah tinggi. Fungsi gula selain dia sebagai pemanis, dia juga sebagai pengawet secara alami. Makanya brownies ini bisa long term, bisa lama, bisa 5, 6, 7 hari bahkan di kulkas mungkin bisa sampai sebulan ya, dengan catatan di vakum ya atau freezer. Proses pengerjaan juga simpel Bu. Nah, Ibu siap untuk didakwah ya. Saya tidak benar-benar tidak akan sungkan-sungkan untuk mencari kambing hitam ya. Karena biasanya yang tampil di depan akan dijadikan kambing hitam Bu. Proses yang pertama, karena brownies itu menggunakan coklat kompon, coklat lock istilahnya Bu, Ibu cincang, Ibu gabung dengan margarin, atau mau lebih enak menggunakan butter ya. Proses polumerannya Bu, Ibu simpel. Sesudah dia air mendidih, Ibu taruh aja seperti ini ya. Untuk apa kita melumerkan mentega coklat yang dengan api terus nyala ya? Selain boros juga Bu, Ibu secara tidak langsung merusak dari karakter si cake-nya itu sendiri. Kalau Ibu pengen brownies, tadi ada yang menjawab pengen mengkilap Bu, caranya seperti ini. Usahakan nanti mentega sama coklat yang dilelehkan suhunya harus suhu tubuh kita. Ibu tinggi aja suhunya, begitu dimasukkan telur, telurnya akan matang Bu. Makanya dia harus menggunakan suhu tubuh Bu. Celupin aja tangan Ibu. Yang mudah-mudahan suhunya 100 kalau Ibu. Siap-siap aja. Saya tidak terlalu banyak bertanggung jawab terhadap pemadukan. Ibu tumpah, Ibu kepanasan, Ibu yang menjadi tanggung jawab ya. Kemudian telur utuh ditambah dengan apa Bu ini? Gula. Kalau di Bogor namanya bukan gula. Sugar. Nah, makanya kemudian ya, kalau di Bogor juga ini namanya egg Bu, bukan telur ya. Beda Bu dikit ya, nyincek. Kemudian kita menggunakan balon whisk Bu, vanila sama garam dimasukkan ke dalam adonan ya. Kemudian ya, kita aduk. Nah, Ibu boleh bantu dulu ini ngaduknya Bu. Ingat Bu, walaupun teman Ibu yang ngerjain, tapi Ibu juga harus bertanggung jawab terhadap hasilnya. Tidak jadi Ibu juga yang nanggung ya. Baik, kita kocok Bu. Tuh, aduk seperti ini sambil nunggu ya. Itu lumer Bu ya. Speed juga, pelan aja. Kita tuangkan cocoa powder, kita ngambil yang tinggi minyaknya di 22 sampai 24. Cari nanti cocoa powder Ibu di bawah, pengen bikin brownies, cari cocoa powder yang fatnya tinggi ya. Ibu gabung seperti itu ya, gabungkan jadi satu. Kemudian ya, Ibu aduk. Mau diangkat silakan Bu. Tuh, diaduk seperti ini. Ribet pakai ini kedengaran. Silakan ayam ya. Semakin sering diayak semakin halus ya. Semakin rata ya coklat, cocoa powder sama tepung yang Ibu aduk ya. Kemudian ini apa Bu? Minyak sayur kita siapkan ya. Kunci utamanya brownies itu akan mengkilap dari proses pelumeran ini.
Semakin panas, saya yakin semakin butek adonan yang ibu akan dapat di browniesnya. Makanya nanti kalau browniesnya butek, yang ibu salahkan bukan materialnya, tapi salah saya juga. Saya sudah bilang tadi salah, ibu yang tanggung jawab. Tuangkan Bu, jangan semuanya, tapi KB Bu. Udah Bu. Nah, sesudah ini Bu, ibu cek ke sini panas atau enggak, hangat atau enggak, ya. Usahakan suhunya harus suhu tubuh kita. Ya, Bu. Ya. Itu masih agak sedikit panas, Ibu. Saya bilangin, suhunya harus suhu tubuh kita. Kalau waktu dicelupkan jari kita ke dalam ini, jangan merasa apa-apa. Kalau dia masih hangat, berarti suhunya di atas suhu tubuh kita. Bisa 38, 40. Wow, menjerit, ibu semakin panas tempatnya. Ya, campur ke dalam adonan, aduk dan kita bakar. Sampai di sini, ada pertanyaan? Nah, sambil menunggu ya proses ini, kita masuk ke kedua dulu ya Bu, karena ini biar betul-betul. Untuk yang kedua, kita akan buat sama cake juga. Kalau ini brownies, ini bolu gulung. Ibu pernah bikin bolu gulung? Bolu gulung apa biasanya yang ibu buat? Kan ini suhu sudah turun Ibu, ya masih hangat dikit lah ya. Tapi kalau ditunggu di pirahan nanti Ibu pulang Ibu ya. Tuangkan semuanya langsung Bu. Tuangkan, jangan semuanya tapi KB Bu. Tuangkan, tuh. Ya Bu, silakan. Dimumerkan ya. Campur dengan ini tuh Bu. Ya, saya membantu cuma ini ya Bu, yang ngerjain 90% beliau. Ya. Jadi kalau panas ya, adonan Ibu sedikit masalah. 1, 2, 3 pakai ini Bu. Nah, ambil seperti ini biar cepet. Ini Ibu silakan aduk di sini ya. Ibu yang bergek. Ibu aduk seperti ini Bu. Tuh, kayak caranya. Dia seperti ini. Ya. Adonan brownies karena kandungan kalorinya tinggi, kandungan minyaknya juga tinggi, dia tidak akan tinggi volumenya. Nah, kemudian silakan menjawab ini. Enak aja Ibu, saya ngaduk Ibu. Cocoa powder Choco 2224 yang sudah dicampur dengan tepung terigu, Ibu berusin semuanya, masukkan semuanya. Ya, KB Bu, tidak ada bersisa. Tipe bergek, terserah aja ya. Kita selesai sudah ini. Silakan Bu aduk. Nah, ngaduknya harus cepat Bu. Ayo, bagi. Jadi kalau capek, iya mah. Ini buat apaan capek? Dikekewep, ini. Oh, cepet jadinya tuh, aduk ya. Oh, cep, ya Bu. Ingat tenaga kerja itu akan menentukan nah omset Ibu sama upah Ibu gitu ya. Tuh, tuangkan, mau ditimbang silakan. Tuh. Dua lagi biarin beliau jangan. Tuh. Adonan brownies itu ya, dia harus encer seperti ini. Encernya bukan berarti encer banyak ya Ibu. Bu, Ibu tanggung jawab, silakan selesaikan. Ya, sehingga rasanya saya akan semakin lupa Ibu terhadap diri sendiri. Kedua Bu, ini unik karena ini bisa dibilang dengan gluten free Ibu. Tahu Ibu aslinya gluten free? Apa gluten Bu? Nah, jadi tanpa tepung terigu. Ini benar-benar ya hampir sekitar 60% atau 50 sekian persen Bu, dia cocoa powder. Ya. Tidak pakai tepung terigu sama sekali.
Baik ya. Untuk resepnya ya Bu, dan coklat yang kita pakai ini adalah jenis kokomodo yang tanpa tadi ini. Ya, dua top untuk ini jadi satu. Ya, enak aja. Gula pasir, kokomodo, maizena, susu bubuk ini jadi satu seperti itu. Terakhir, emulsifier dijadikan satu juga ke dalam adonan. Kocok sampai dia mengembang. Bisa nggak semuanya dicampur jadi satu mengembang? Bisa? Bisa? Tapi kenapa tadi cuma telur aja sama gula nggak bisa mengembang? Ini dicampur semuanya bisa mengembang. Ada apa Bu? Nah, nggak ada apa emulsifier tidak ngem? Tetap dia akan kembang ya, cuman kemampuannya berbeda. Fungsi emulsifier itu selain pengembang apalagi Bu? Pelembut. Selain pelembut apalagi Bu? Pengenal, pengikat ya Bu, terutama di darah ya, yang ada di dalam adonan. Yang terakhir sebagai pemersatu semua ya, jadi satu ya, terutama udara yang sudah masuk atau minyak sama air yang ke dalam adonan. Itu pakai bisa pasangnya ini Bu. Nah, cara masangnya ini. Mudah-mudahan itu nanti pulang dari sini ya bisa Bu. Seperti ini ya. Diposisikan katanya ya. Bisa seperti ini ya. Mulai ibu ini ya. Naikkan ya Bu. Nah, sesudah semuanya masuk ya Bu, silakan nyalakan mixernya. Ya, sebentar Bu, Ibu mau cemong. Ibu mau cemong? Kalau mau cemong, putar ke nomor 10 langsung. Ya, cemong ya. Nah, ikutan instruksi ya Bu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan Ibu putar ke nomor 1 dulu Bu, ya, supaya tidak cemong. Ya. Karena kalau dia langsung ke 10, saya yakin muka ini yang tadinya berbeda ikuti berubah jadi sok. Akhirnya ya, nah kita mainkan ini supaya semua yang ada di komposisi adonan tadi nyatu secara jadi ya. Kemudian naikkan ke 5 Bu, silakan. Memecahkan itu adalah proses penyerapan udara, penyimpanan udara. Jadi udara yang ada di luar dimasukkan ke dalam adonan, dan di dalam adonan itu yang mampu mengikat udara di dalam adonan itu adalah emulsifier tadi. Sehingga adonan itu akan semakin kembang, ya. Semakin kental adonan, dia akan semakin kembangnya tinggi. Ya. Jadi kalau kita sekarang beli telur, usahakan Bu harus diimbangi juga emulsifier. Kalau telurnya dia encer, emulsifier akan semakin banyak di sini pakai. Tapi kalau misalnya telurnya dia kental, emulsifier sedikitnya juga. Ya, jadi itu yang harus Ibu perhatikan. Jangan sampai nanti menyalahkan ya kalau cake-nya mengembang-ngembang ternyata encer telurnya ya. Nah, 1, 2, 3 silakan naikkan ke 70. Bagus Ibu ya. Cuman yang jadi permasalahan di sini, mixer biasa itu kapasitasnya tahu berapa telur. Nah, ini kalau kita mocok ya. Nah, itu tinggal cek seperti ini. Ibu, kapan stopnya, kapan berhentinya? Biasanya saya lakukan seperti ini. Ibu matikan, kemudian Ibu ambil
Tuh. Kalau dia tidak jatuh, tidak nyesal, tidak nepes, ya Bu, terserah Ibu lah bahasanya. Yang olah, yang gampang diingat sama Ibu apa? Ya, Ibu Anda sudah dapat. Yang kedua, ya, dia harus elastis, dia harus fleksibel. Ya, kalau misalnya dia tidak elastis, jek-jek, itu jek-jek. Nah, adonan Ibu biasanya akan berbeda. Ya, dia akan lebih kering biasanya. Ya, kalau Ibu sudah mendapatkan tanda dua aja tapi tidak jatuh, dia elastis sudah cukup. Ibu mau tuangkan yang lain silakan. Kalau dia sudah menandakan ini, silakan untuk Ibu ambil, angkat, tuangkan ke semuanya. Ya, jadi nggak perlu sampai istilahnya berapa menit, berapa. Saya berusaha berharap banget ini gagal, gitu ya. Gagal. Ya. Jangan semuanya KB. Silakan Bu, KB. Ya Bu. Beli aja kertas roti atau menggunakan silver seperti ini Bu. Nggak usah dipoles-poles lagi atau ditampurin tepung. Ya. Ibu biasanya kalau bikin cake di rumah, sesudah dipoles. Tahu Bu maksudnya? Ibu ditulis di situnya jual cake dia dengan diameter 20 cm. Betul Bu? Kalau Ibu dipoles itu saya yakin dia tidak akan 20 cm. Dia akan berkerut ke tengah. Betul Bu? Iya kan? Betul kan? Coba Ibu. Dibilangnya 20, pas diukur cuma 19 Bu. Dipoles. Kenapa? Dia lebih padat, dia tidak akan naik ke tengah. Tapi kalau sponge cake, simple cake Ibu poles atau bulu-bulu dipoles, begitu matang dia akan narik ke tengah. Ya, yang tadinya diameternya 20, Ibu bilang jadi. Nah, terus Ibu bayangkan kalau kerjanya seperti ini, ya, mau ada orderan 1000 loyang, berapa jam kerjanya? Kan? Nah, ini aja udah susah. Oh, ayo. Caranya, kita punya tenaga itu jangan habis dalam sesaat. Ya. Tuh, kalau kita mengambil kita jangan ditekan, angkat aja. Oh, jangan ditekan. Kalau ditekan, jangan bawa ke belakang, angkat. Tuh, itu di atas aja, ringanin tenaga Ibu tuh, Bu. Tarik ke pinggir dulu, rapikan dulu, jangan tengah, pinggir aja tuh, Bu. Nah, tuh, Bu, tarik ke pinggir aja, rasakan. Tuh, rasakan. Ya, Bu, nah. Bagaimana nggak enak ya? Ibu sekarang bikin ininya ya. Nah, Ibu ini bikin cheese-nya. Yang ini kita akan bikin buat lapisan dari si bolu-bolunya Bu ya. Yaitu adalah coklat ganas atau buttercream coklat dibilangnya. Ya, prosesnya ya. Boleh silakan siapin dulu Bu semuanya. Bagaimana nggak enak nanti bolu-bolunya. Udah coklat ditambah dengan butter. Butternya yang diambil ya, usahakan yang tawar. Ya, boleh nggak Ibu menggunakan yang asin? Boleh kalau Ibu suka. Tapi rasanya nanti coklat ketemu asin jadi aneh. Ya, makanya biar coklatnya berasanya benar-benar berasa banget ya, dia harus menggunakan butter yang tawar. Proses pengerjaannya Bu, simple. Ibu nanti ini lumerkan di atas air mendidih seperti tadi. Setiap kali kita melumerkan coklat, usahakan Bu, tempat coklat harus lebih besar dari tempat airnya. Kalau tempat coklat semakin kecil, begitu kena air Bu, kayak seperti perahu di lautan. Tuh, krimnya menggunakan jangan dibilangin mereknya, kecuali coklatnya Bu ya. Krim juga Bu, ada dua. Coklat ada dua, ada kompon, ada kepencur.
minyak, ada butter, ada margarin. Begitu juga krim, ada dua nih Bu. Dairy sama non dairy. Apa bedanya? Dia tetap rata sampai dia ngembang. Ya, sesudah ngembang dia sudah mulai creamy. Masukkan telurnya 1/1. Jangan sekaligus susah sekali dia larutnya nanti. Ya, nggak bisa ibu pasangnya. Naikkan lagi Bu ke 7. Oh, sampai dia creamy ya Bu, atau gulanya tercampur dengan rata. Cream cheese ini ya, masukin telurnya harus satu persatu. Tunggu dia larut. Sesudah larut tuangkan kembali. Ya, jangan sampai nanti cream cheese-nya ada yang belum larut. Ya, karena nanti pas begitu dirasakan, begitu dibakar, rasanya agak sedikit ya. Ibu, jadi cream-nya harus seperti ini. Sapar cake, tahu Ibu? Bikin yang namanya carrot apple cake, pernah? Ibu pernah bikin banana cake yang basically-nya butter ini Bu, atau margarin. Ya, triknya dia seperti ini. Kalau dia nanti begitu dituangkan sekaligus Bu, adonan itu akan cepat pecah Bu. Kalau sudah pecah, ya nanti begitu diaduk ke dalam adonan Bu, Ibu bakar, si minyak itu akan naik waktu dipanaskan. Nah, untuk menghindari seperti itu, makanya dimasukkan telur itu harus setahap demi setahap. Bu, udah larut, tuangkan kembali. Oh, 2, enggak, hanya masalah waktu diambil lagi. Dari dia sampai dia tercampur rata. Oh, yang penting diinginkan cepat pakai. Baik, good. Rasa. Bu, pasta itu adalah dari cocoa powder yang ditambah dengan air, ditambah dengan coloring, sengaja itu. Kalau Ibu mau bikin simple, beli cocoa powder tuh ditambah dengan air, jadilah coklat pasta seperti ini. Kalau Ibu kurang hidden, Ibu tambah lagi dengan pewarna hidden. Semakin baik. Yang penting unsur coklat jangan sampai hilang. Warna hitam itu tidak ada rasa, tapi kalau kakaonya diambil dari cocoa powder, rasa akan naik. Kenapa dibikin coklat pasta? Ibu pernah bikin kopi buat suami Ibu? Kenapa harus menggunakan air panas? Sama seperti coklat pasta ini. Kalau Ibu aroma si cocoa powder itu pengen berasa keluar, seduh dengan air panas. Dengan perbandingan 1:2. Dan ketiga, ini saya tidak menggunakan timbangan, tergantung dari selera. Semakin banyak semakin enak, semakin banyak semakin tinggi kosnya. Ya, oh tambahkan aja Bu, gratis lah Bu. Ya. Karena kita gratis sponsornya. Nah, sama coklat larut, tuangkan susu. Bu, ingat, saya tidak mau tahu ini harus satu aduknya. Chef, Ya Bu. mau nanya yang tadi lemon juice-nya dimasukinnya kapan? Nah, kebetulan kita silakan pakai. Kalau nggak suka tidak jadi masalah. Ya. Terus lemonnya juga dikombinasi, jangan airnya aja, tapi dengan kulitnya dikit dibalut. Jangan pakai jari. Boleh itu ambil spatula di sana. Mengkilap nggak Teh? Mengkilap? Alhamdulillah. Tuh. Rapih dan rapihkan Ibu, tapi nggak apa-apa. Ya. Kan saya selama ini kan merapih kopi. Ubah ya. Nah, itu kamar juga tuh. Ya, ini saya akan tulis dulu bagaimana enaknya rasanya. Saya yakin yang makan akan lupa terhadap diri sendiri. Ibu juga harus mana yang bikin? Ibu mau bagaimana? Aku yang saya tidak makan.
Sudah. Nah, kalau dia kombinasi dengan coklat Bu, boleh digunakan oke. Jangan terlalu Bu, ya, biarin kalau rasanya buat orang yang bukan boleh. Oh, Bu. Jadi kita ada variasinya. Ini udah banyak yang ini Bu, tuh. Bukan, ini yang tadi kita coba tuh. Ya, tuh. Ini aja tuh. Boleh. Ibu jangan mengacungkan jempol, ibu merasakan rasanya. Ya. Sini aja Bu, gitu. Saya lakukan lupa. Nanti akan bikin juga jadi masalah Ibu. Nah, ini juga boleh Bu. Bukan dibakar ini Bu. Di sablon. Ya. Tuh, bakar. Kunci ngebakarnya sampai Ibu. Jangan ditinggal. Ya, di sini begitu dia ngembang, jangan dibiarkan keluarkan. Turun, masukkan kembali. Tumpang, turunkan kembali. Kalau ibu nanti diamkan, meletus kayak menghapi. Jangan kuning telur ibu, jangan semuanya, kabin. Ya, tinggal pakai pisau. Ya, jadi nggak usah poles. Ya, tumpuk apa? Ini merusak resep. Ya, bayangkan kalau mau berat 5 gram, kurang sekian, bilang nanti ya. Nah, ini juga ibu mirip, tidak ada sama sekali, ya, bukan sihir, bukan rekayasa, ya, yang pintar ternyata ibu ini, ya, kalau saya sudah biasa, dibukanya seperti ini aja tuh, ya, ke dinding nempelnya, jangan ke tengah, kalau ke tengah jadi cacat, ya, tuh, pinggir aja, tuh, udah ibu kan ibu, siapin ibu, stop, ya, balikin dulu. Ibu Andi, ini silopas ibu. Jadi ini adalah paper yang bisa dipakai beratus-ratus kali untuk ini direndam aja dia ini. Ibu kalau mau untuk kue kering, untuk apa pakai silopat ini Bu. Ya, ibu bisa dipakai pelan-pelan, tapi nanti setelah cuci jangan dilipat. Ibu gantung aja seperti ini. Ya, ini bisa 1000 kali, mungkin 5000 kali selama enggak cacat. Tapi kalau sudah cacat, sobek, udah beli. Ada Bu, kalau nggak ada marahin aja. Nah, ya. Misalnya sekarang loyanya kecil, potong aja sama ibu, disesuaikan di rumah. Ya. Tapi enggak, sesudah ini ibu lap aja. Kalau kue kering ini lap aja cukup. Ini untuk di atas. Pak, caranya balikin Bu. Sudah Bu. Nah, ini uang Bu. Sesudah ini Bu, ambil itu Bu. Tuh. Coklatnya Bu. Tuh, bagaimana yang enak Bu? Makanya ibu saya yakin ibu nampak ke rumah, bapak nggak nampak di rumah. Bu, ini tanpa tepung, kode, ya. Rapikan. Tuh, motornya belum larut banget tapi nggak apa-apa ya. Tuh, rapikan. Nggak perlu tebal, yang penting di sini rat. Coklatnya ingat ya Bu, coklat. Nggak pakai sopok, enggak ya? Atas siapa Bu? Oh, enak aja sekarang saya kata ibu, ya. Ya. Tuh, rapikan, jangan lepotan ke atasnya. Makanya kalau tukang tembok itu harus belajar, jangan melihat mahal. Tuh, sambil melihat muralnya. Tuh, tekan dulu ujungnya. Tuh. Udah Bu? Ya. Tuh. Ujungnya tekan. Tuh. Nah, ini tarik. Tuh. Balikin, ya. Kemudian ibu tekan ininya tuh, tengahnya. Yang panjang biarin, yang ini tekan, biarin yang tuh, 1, 2, 3. Nah, ibu tekan ini tekan, tarik ke sini lagi dan 1. 1, 2, 3. Tuh, tekan. Tuh. Kalau nggak tekan, ini yang pentingnya tuh. Tuh. Rapikan bulutnya supaya sama. Tuh. Supaya bulutnya sama. Biar tidak
Cek bawahnya di mana sambungannya Bu. Sambungannya cek di bawah, harus selalu di bawah. Tuh. Simpan. Cepat sekali menyerap udara. Akhirnya cepat cepat. Nah, ya Bu. Rolong aja gini, sok Bu. Punya ibu silakan rolong sebelah sana Bu. Gantian, tadi jangan ibu aja. Nah, cara ngerolongnya tuh Bu, pinggirannya di flat supaya tidak belepotan kemana-mana. Ini juga pinggirannya di supaya tidak lompat kemana-mana. Ya, kalau dia udah sama seperti ini Bu, tuh, Bu, benar. Rolannya harus berat. Jangan ringan, semakin ringan tenaga akan semakin gede. Tapi kalau semakin berat itu cuma dorong doang. Ya, cara ngedorongnya tuh Bu. Tuh, cara ngedorongnya udah di tengah, dorong. Tuh, dorong aja. Jangan terlalu ditekan. Balik lagi ke tengah, tarik. Tuh, udah Bu. Balikin lagi ke tengah, dorong. Kok kita balik Bu? Tuh. Tarik lagi. Tuh. Bu, ini baru 2 hentakan. Tuh. Ya, dia sudah melebar. Ya, Ibu tinggal melakukan sekarang. Ya, mau aktivitasnya seperti apa? Oke. Kita tipiskan. Ya. Ya. Baru kita tipiskan. Tuh, Bu. Tuh. Ini kalau tempat dorongan dan tempat tarikan Bu. Tuh, potong dulu, rapikan dulu. Bu, ya. Oke, tekan sticknya Bu, mundur berapa Bu? Cukup. Kita tekan sticknya Bu. Udah beres ya? Tuh, 1 senti aja potong. Jangan 2 senti ya. Gila nih, kira-kira nih. Bu, ini kita tim sukis saya. Tim sandwich. Tim sandwich. Udah tinggal ambil ya. Enggak.